Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Lillahi ta'ala inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys. Selamat pagi-pagi guys. Ini pagi-pagi buta ya guys. Matahari belum terbit guys. Pikiran masih fresh. Kayak apa guys? Kayak es dingdong. Oke guys, semoga pikiran kita masih fresh ya guys ya. Dan semoga juga dengan pikiran yang masih fresh itu kita bisa menjalankan aktivitas dalam kehidupan ini, menghasilkan sesuatu yang semuanya fresh, seger banget guys. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma amin. Oke guys. Ya, ini aku masih memperhatikan ya, melihat, menyaksikan sendiri. Saya ini kan YouTuber ya. Jadi saya aktif di medsos ya. Itu saya lihat keadaan di medsos itu makin rame guys. Makin ribut, makin geger, makin berisik sekali guys. Bahkan ada yang mau strike ke jalur hukum. Aduh. Astagfirullah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Semua itu jangan terjadi ya guys ya. Jangan terjadi ya guys ya. Jangan terjadi, jangan sampai terjadi dalam kehidupan manusia. Kenapa begitu? Kan tadi saya sudah bilang guys, semuanya di kehidupan ini semoga kita dapat hasil yang fresh, seger banget guys ya. Baik guys, kenapa itu tidak boleh terjadi? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Paham guys? Kenapa begitu? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu mancing ikan selalu penuh dengan ketenangan, mulut tidak dibutuhkan. Paham guys? Iya. Kamu lihat betul-betul mancing ikan. Di mana ada pemancing ikan, di situ pasti ada ketenangan. Mulut tidak dibutuhkan. Tapi kamu lihat yang di medsos. YouTube. Saya tahunya di YouTube ya. Ngaji kok lisan. Kalau tersesat wajar. Betul guys, terjadi guys. Rame guys. Yang ini bersuara, yang di sana bersuara. Ikut-ikutan lagi yang bersuara di depannya. Di belakangnya juga bersuara, di atasnya, di bawahnya. Wah, semuanya ikut bersuara. Berisik sekali, guys. Ujung-ujungnya mau strike hukum. Walah, astagfirullah. Jangan terjadi ya, guys ya. Bagaimanapun manusia itu bersaudara, ya. Bersaudara, guys. Paham ya, guys ya? Oke, guys. Sekarang kita tahu kan bahwasanya ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Paham guys? Kenapa? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu mancing ikan selalu penuh dengan ketenangan. Mulut tidak dibutuhkan. Paham guys? Di mana ada pemancing ikan, di situ pasti ada ketenangan. Mulut gak butuh. Paham ya guys? Ya. Oke, kita jelaskan lebih dalam lagi guys ya. Ternyata guys ya, mereka itu yang ribut, yang rame, yang berisik, yang berselisih itu ada sebabnya guys. Apa sebabnya? Satu, musik. Nah, mereka itu kita anggap semuanya, dan saya itu juga belajar tentang mengenai musik ya. Kedua, syair. Kita anggap sama lah ya. Ya, karena ini menghasilkan suara. Syair dan musik itu anggap aja sama, satu level menghasilkan suara, walaupun beda dalam teknis dan pekerjaannya ya, tapi sama-sama bersuara, sama-sama berisik. Oke? Itulah yang menjadi sebab. Bahkan
Kalau kita melihat dalil, ya dalil mereka kan berisik. Jadi kita kaitkan juga pembahasannya ada musik, ada hammer, ada kain sutra, ada zina. Nah, ternyata mereka bilang nanti ada kaum ya menghalalkan itu semua. Ya, ada musik, ada hammer, ada sutra, ada zina. Oke. Sesungguhnya semua itu kan dilarang ya guys ya. Tapi ada suatu kaum nanti menghalalkan. Ya, pertanyaannya adalah ajaran dari mana ini? Dilarangnya musik, hammer juga dilarang, sutra juga dilarang dipakai bagi laki-laki, dan zina juga dilarang. Oke guys, kita bahas hal ini guys. Ini panjang banget guys ya. Banyak soalnya yang dibahas itu, ada 4 macam loh. Oke ya, kita bahas secepat mungkin dan sejelas-jelasnya guys ya. Begini guys, ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Paham guys? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu mancing ikan selalu penuh dengan ketenangan, mulut tidak dibutuhkan. Paham ya guys ya? Kita analogikan guys. Kalau mancing ikan, ya, kemudian ada musik guys, atau ada yang bersair. Apa yang terjadi guys? Apakah bisa terwujud ketenangan itu? Nggak ada terwujud, tidak terwujud guys. Berisik guys, karena ada mulut atau alat yang bersuara, menghasilkan suara, berisik guys. Akhirnya nggak tenang lagi. Satu sudah kejawab udah ya. Mana bisa konsentrasi, mana bisa fokus. Ada yang bersair, ada yang main musik. Aduh, cilana guys. Cilaka guys ya. Oke guys, kita lanjutkan lagi pada pembahasan berikutnya, yaitu khamr, minuman keras. Minuman keras guys, ini memabukkan ya. Coba kita lihat ya. Mancing ikan itu kan penuh ketenangan ya. Mulut tidak dibutuhkan ya. Tahu-tahu ada khamr guys. Minuman keras memabukkan. Misalkan terminum di situ. Apa yang terjadi? Apakah bisa tenang? Oh, nggak bisa guys. Itu bisa-bisa pemancing ikan bisa mabuk nyemplung ke air guys. Ya, walaupun sudah menjaga jarak, selalu menjaga jarak dengan air, mengambil jarak dengan air, itu pemancing ikan kalau minum khamr, minuman keras yang memabukkan, bisa nyemplung ke air, tenggelam guys. Selesai guys, alias modar. Apa guys? Modar. Paham ya guys ya? Paham di sini ya? Itu dari segi keselamatan hidup udah tidak masuk rasional dan logika. Bisa meninggal dia nyemplung ke air gara-gara khamr tadi, minuman keras tadi, karena memabukkan. Lah dari mulut, orang kalau sudah mabuk guys, sempoyongan teler, itu akal, pikiran, hati, kewarasan nggak ada guys. Udah mulutnya itu udah ngomel aja, udah ngecace, udah mulutnya itu berisik, bahkan teriak-teriak, marah-marah nggak jelas, ya kan? Bahkan cari musuh. Paham di sini guys ya? Mestinya mancing ikan, ada lihat ikan gatul, ikan gabus, ikan paus, dia nggak mancing guys, nyemplung guys, mau dihajar dia, dijadikan musuh ikannya. Jadi secara logika atau rasio sudah dilarang itu ya, nggak boleh ada khamr dalam mancing ikan ya, bahaya sekali ya. Kemudian sutra, lah ini saya kasih tahu guys ya. Kamu tahu mancing ikan itu kan selalu menjaga adalah dari air. Iya, itu betul ya. Tapi kalau kain sutra itu kan mahal sekali harganya. Ya, satu ya. Terus apakah kain sutra itu kalau dipakai itu, kalau mancing ikan kan cepat sekali terkena kotoran. Bahkan air lautan itu bisa naik ke daratan sewaktu-waktu. Paham kan? Cepat kotor. Sia-sialah kain sutra yang mahal itu. Ini secara logika ya, rasio ya. Yang kedua, dari iklim, cuaca. Apakah kain sutra itu bisa melindungi pemancing ikan dari panas bila siang, dari udara dingin, angin dingin kalau malam? Bisa memberikan perlindungan yang terbaik pada pemancing ikan? Nah, inilah yang harus dikaji, dikoreksi, diteliti secara logika dan rasional dipakai ya. Paham ya? Oke guys.
Kemudian apa selanjutnya? Selanjutnya apa? Zina. Nah, begini guys ya. Apakah mancing ikan itu, keadaannya mancing ikan itu loh, tahu-tahu di situ zina hadir. Ya. Apa yang terjadi guys? Pasti dia apa? Satu, ya. Dia itu meninggalkan atau melepaskan joran pancingnya. Ya, apa yang dia lakukan? Dia pergi meninggalkan spot mancing ikan itu. Mencari pasangan. Betul kan? Betul kan? Rasionya, logikanya seperti itu kan? Dengarkan baik-baik guys. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu, sejatinya pemancing ikan itu sendiri. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Tidak ada siapapun. Tapi sesungguhnya dialah yang mempunyai tetangga paling banyak di alam semesta. Paham di sini guys ya? Jadi guys, dia itu membina hubungan baik dengan semua tetangga yang banyak itu loh di alam semesta dengan ketenangan. Mulut tidak dipakai, tahu-tahu berubah. Dia mencari pasangan untuk zina. Hancur kan? Rusak kan? Busuk nanti jadinya. Paham di sini ya? Paham ya guys ya? Nah, sudah terjawab. Musik, hammer, sutra, dan zina. Sudah terjawab kan empat-empatnya? Secara kecepatan, logika penyampaian, ilmu berdasarkan logika dan rasio. Nyampe semuanya tadi saya sampaikan. Paham ya? Jadi kalau di zaman sekarang ini guys, ada yang meributkan soal syair, ya, musik, itu kan sama-sama bersuara. Ada intonasinya juga, tinggi rendahnya, sehingga berirama. Berisik juga kan sama-sama keduanya, syair dan musik itu. Paham ya dari sini maksudnya ya? Ada juga Homer, ada juga sutra, ada juga zina. Sudah kita bicarakan semuanya. Jadi kalau di masa sekarang orang ribut, terlambat guys. Karena jauh sebelum adanya ajaran agama, ajaran kitab suci, ajaran tentang dilarangnya musik, ya, dilarangnya musik, dilarangnya Homer, dilarangnya sutra, dilarangnya zina itu sudah ada dibahas. Yaitu jauh waktunya mulainya ada ajaran suci mancing ikan. Paham dari sini ya? Paham ya guys ya? Ya. Ngaji kok lisan. Kalau tersesat wajar. Itu terbukti guys. Keadaan di medsos lagi rame. Ya. Kenapa demikian? Dalilmu masih berisik. Itu yang terjadi. Akhirnya semuanya ikut-ikutan bersuara. Mereka ikut-ikutan bersuara, ikut-ikutan berbunyi, ikut-ikutan berisik semua. Akhirnya rame guys. Mau ke jalur hukum. Kan kasihan sekali. Paham ya guys arah pembicaraan saya ya? Kemana ya? Oke guys. Jadi guys, saya kembalikan lagi ya. Seandainya kamu mengetahui ya, apakah mancing ikan itu ya, sudah dijelaskan tadi. Ajaran suci mancing ikan menjelaskan yaitu sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Paham guys? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu mancing ikan selalu penuh dengan ketenangan. Mulut tidak dibutuhkan. Mancing ikan itu dari awal sampai akhir, yang namanya mulut gak butuh. Paham ya? Dan yang terjadi sekarang, pelaku-pelaku agama itu loh. Umat beragama melanggar. Mereka dalam dalil masih berisik.
Ngaji kok lisan. Kalau tersesat wajar. Terbukti guys. Rame guys. Ribut guys. Geger. Bahkan ada mau masuk ke jalur hukum. Ingat lu, sama manusia itu saudara. Ayo dikembalikan lagi. Tenang. Mulut gak butuh. Dikembalikan lagi keadaan seperti itu. Ya, paham ya? Di sini ya. Lalu guys, saya mau jelaskan lagi tentang apa ini guys? Yang namanya pelaku agama, yang namanya umat beragama, itu mesti apa? Ada tujuannya. Sama loh kita tujuannya. Rahmatan lil alamin. Selamat dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah hirobbil alamin. Allahumma amin. Paham ya guys ya? Rahmatan lil alamin sebagai tujuan. Selamat di dunia dan di akhirat sebagai tujuan. Sama kan tujuannya kita semua? Kita baca keadaannya guys. Sekarang ya. Menurut logika dan rasio ya. Bagaimana rahmatan lil alamin dan selamat di dunia dan di akhirat itu ya. Mau tahu guys? Dari mana ini sumber ajaran? Mau tahu guys? Kita semua kan taunya dari ajaran agama kitab suci. Betul? Dari mana sesungguhnya awal mula ajaran ini guys? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Paham guys? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu mancing ikan selalu penuh dengan ketenangan. Ketenangan guys. Ya. Mulut tidak dibutuhkan. Paham ya guys ya? Jadi yang namanya rahmatan lil alamin itu syarat utamanya adalah tenang. Lahir dan batin. Mulut gak butuh. Itu syarat utama, guys. Ya. Di mana ada pemancing ikan, di situ pasti ada ketenangan. Itu udah hukum pasti. Mulut gak butuh. Tapi semua tertepati ditepati. Itu dari rahmatan lil alamin. Lalu bagaimana dengan selamat di dunia dan di akhirat? Mau tahu, guys? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu di mana ada pemancing ikan, di situ pasti ada umpan. Semua umpan dilempar untuk ikan. Paham, guys? Jadi umpan yang segitu banyak itu yang dipunyai pemancing ikan, itu semuanya dilempar untuk ikan. Paham ya, guys ya? Apa yang menjadi tujuan melempar ikan itu? Ingat loh guys, ya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu, apakah matamu bisa melihat ikan di dalam air gelap gulita? Paham ya guys ya? Paham ya di sini? Jadi di dalam air gelap gulita itu ada ikan. Ikan itu ada di dalam air gelap gulita. Paham ya? Itu pertama. Yang kedua, ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu di mana ada air gelap gulita, di situ pasti ada ikan. Paham guys ya? Karena secara fitrah ya, air itu ada ikannya atau ada ikan di situ pasti ada ikannya. Ya, ada ikan di situ pasti ada airnya, ya. Paham ya? Fitrahnya kan begitu. Di mana ada ikan, di situ pasti ada airnya. Itu secara fitrah begitu. Namanya ikan hidup di dalam air gelap gulita. Ya. Paham ya? Apa yang bisa ditarik di sini dari keilmuan secara rasio dan logika? Jadi yang namanya ikan itu ada di dalam air gelap gulita. Ya. Kemudian ikan itu disetrek oleh pemancing ikan karena makan umpan. Pindahlah ikan dari air gelap gulita itu menjadi naik ke daratan. Nampak, terlihat, terang, benderang. Paham ya guys arah pembicaraan saya ya? Inilah yang dinamakan selamat dunia dan
akhirat. Jadi guys ya, ini harus difahami betul-betul. Ya, karena kita semuanya tujuannya sama. Rahmatan lil alamin, selamat di dunia dan di akhirat. Dengan cara bagaimana? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Paham guys? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu mancing ikan selalu penuh dengan ketenangan. Mulut tidak dibutuhkan. Paham ya guys? Rahmatan lil alamin itu ada karena ketenangan itu ada. Mulut tidak dibutuhkan. Nggak butuh. Selamat dunia dan di akhirat itu ada. Ikan di dalam air gelap gulita itu, ikan yang hidup di dalam air gelap gulita itu bisa terstrike, distrike karena makan umpan, naik, nampak, terlihat ke daratan, terang benderang. Paham ya guys? Inilah yang harus dilakukan kembali kepada rahmatan lil alamin, selamat dunia dan akhirat oleh semua mereka yang mengalami berselisih, ribut, geger, berisik, bahkan mau ke jalur hukum. Jangan seperti itu. Cepet-cepetlah mancing ikan supaya sebaik-baiknya keadaan itu ada. Wujud. Cepet-cepetlah tenang. Mulut gak butuh. Supaya apa? Semua keadaan itu menjadi rahmatan lil alamin, selamat dunia dan akhirat. Kita ini berhadapan dengan manusia loh. Manusia satu dengan manusia yang lainnya, pribadi satu dengan pribadi yang lainnya, individu satu dengan individu yang lainnya, pribadi satu dengan pribadi yang lainnya. Itulah yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Ini kalau nggak tenang, mulut masih dipakai, selesai kita guys, modar. Bisa perang dunia ketiga. Bom nuklir dilempar-lempar. Ya awalnya dari begini ini. Pakai mulut. Ketenangan nggak ada. Sana bersuara, berisik, berselisih. Geger, ribut. Wah, perang dunia ketiga, guys. Nuklir dilempar-lempar nanti. Bom nuklir itu, lo tahu bom nuklir? Sebentar lagi mungkin itu dilempar-lempar itu. Jadi, guys, saya kembalikan lagi ya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Paham ya, guys? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu mancing ikan selalu penuh dengan ketenangan, mulut tidak dibutuhkan. Jadi yang namanya mancing ikan itu awal sampai akhir selalu ada ketenangan, mulut gak butuh. Itu tolong dikondisikan. Kita kondisikan bersama. Paham ya? Insya Allah rahmatan lil alamin, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Ya. Paham ya guys? Guys. Ini kontennya judulnya apa guys? Belum aku kasih judul. Gini guys ya. Kita kasih judul ya konten ini ya. Konten video ini loh. Pagi-pagi yang fresh ini loh. Pagi-pagi buta ini loh ya. Kita kasih judul konten video ini. Mancing ikan teknik pelampung. Mendup. Apa mendup? Namanya pelampung itu kan timbul tenggelam ya. Jadi mancing ikan teknik pelampung. Mendup. Jadi kalau mancing ikan pakai pelampung, apa yang terjadi? Mendup. Jadi pelampung itu bisa timbul tenggelam.
Kok begitu? Karena umpannya dimakan ikan. Paham ya guys ya? Judul konten ini, video ini adalah mancing ikan teknik pelampung. Ya, mancing teknik pelampung mendup-mendup. Mendup-mendup. Itu judulnya guys. Guys, saya memohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah-salah kata, salah-salah tindakan saya. Semuanya banyak sekali kekhilafan. Bila ada semua itu salah, khilaf, dosa, tolong saya dimaafkan. Ya, namanya orang berkata, bertindak, disadari atau tidak, sengaja atau tidak, itu pasti ada salah, ada khilaf, ada dosa dalam kata dan tindakan. Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Jangan sampai kata-kata saya, tindakan-tindakan saya ini menghadirkan rasa yang tidak enak, rasa yang tidak nyaman. Sehingga ada gesekan, ada singgungan. Jangan sampai ya guys. Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Mohon maaf, mohon saya dimaafkan dari semua salah, dosa, dan tindakan kekhilafan saya. Ya. Kata-kata saya, tindakan saya ini spontan guys, ya, spontan begitu saja mengalir. Pantas kalau ada salah, ada khilaf, ada dosa. Mohon saya dimaafkan guys, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Oke guys, seperti biasa izinkan saya ngomong sedikit. Gimana guys? Terserah loh, kok terserah. Masalahnya tadi sudah ngomong banyak sekali ya. Minta tambahan lagi, ngomong dikit. Gimana guys? Boleh ya? Terserah. Oke guys. Makasih guys. Jadi saya mau ngomong dikit ini guys ya. Ajaran suci mancing ikan ya. Ini apa guys? Pelampung ya. Pelampung ya. Tadi kan membahas judulnya ya. Mancing ikan, teknik pelampung, mendup-mendup. Kenapa kok begitu? Timbul tenggelam begitu. Karena umpan dimakan ikan. Jadi begini loh guys. Yang dikit saya ingin omongkan guys ya. Mengenai pelampung ini ya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebaik-baiknya melihat adalah melihat pelampung. Paham ya guys? Pelampung ini kan ada di depan kita ya. Di atas permukaan air ya. Bisa kemungkinan separuh basah, separuh kering ya. Paham ya pembicaraan saya ya. Lah, ini 100% mendup-mendup bisa hilang guys. Timbul tenggelam bisa hilang, bisa tenggelam. Karena apa? Umpan dimakan ikan. Kalau sudah pelampungnya tenggelam, hilang. Semua kan basah guys. Semua kan hilang. Tenggelam di air karena umpan dimakan ikan. Lah di saat inilah guys, kita harus strike, kita tarik, kita angkat pelampung itu. Ikannya juga kena juga ngikut. Paham ya guys? Paham ya? Kenapa kok pelampung ini mendup-mendup timbul tenggelam, lalu berubah menjadi tenggelam? Karena dimakan ikan di dalam air. Arah pembicaraan saya adalah ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu hanya ikan di dalam air gelap gulita yang mangap-mangap. Terbukti umpan dimakan ikan. Saya ulangi, ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu hanya ikan di dalam air gelap gulita yang mangap-mangap. Jadi hati-hati guys. Lihat pelampung ini baik-baik, jangan sampai lengah. Ini bisa tenggelam loh, ya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebaik-baiknya melihat adalah melihat pelampung. Ya, karena pelampung ini bisa tenggelam, umpannya dimakan ikan yang mangap-mangap. Jadi yang mangap-mangap itu hanya ikan. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu hanya ikan di dalam air gelap gulita yang mangap-mangap. Oke? Maka pelampung itu lihat baik-baik. Ya. Jadi guys ya, kamu, matamu itu loh. Ya,
sebaik-baiknya lihatlah pelampung itu, jangan sampai tenggelam ya, karena umpanmu nanti dimakan ikan soalnya yang mangap-mangap itu ya. Lihat ke situ matamu, pelampung di atas permukaan air, jangan sampai hilang ya. Yang mangap-mangap itu hanya ikan di dalam air gelap gulita ya. Jadi guys, kalau ada yang mangap-mangap di sana, ya kan orang ngomong itu mangap-mangap itu mulutnya begini loh guys. Mangap-mangap ini mulutnya guys ya. Orang berceramah itu mangap-mangap nggak? Apa yang harus dilakukan? Lihat pelampung ikan aja guys. Lihat pelampung itu loh buat mancing ikan. Lihat itu aja ya. Sebab itu nanti pelampung bisa umpannya dimakan ikan, pelampungnya hilang. Jadi yang di sana itu yang mangap-mangap itu, yang lagi bersuara itu loh, ceramah. Dilihat atau tidak guys? Dilihat atau tidak yang berceramah itu? Sakarepmu. Pokoknya pemancing ikan itu, ajaran suci mancing ikan mengajarkan adalah sebaik-baiknya melihat adalah melihat pelampung. Kalau hilang, telat, gak disetrek, ikannya gak kena guys. Kok bisa telat? Lah kamu melihat orang yang ceramah itu, orang yang mangap-mangap itu. Paham ya guys ya? Ini ilmu guys ya. Jadi kalau kita dalam keadaan kayak begini, dari awal sampai akhir saya jelaskan tadi loh, itu nggak usah kaget. Karena sesungguhnya pada waktu jauh sebelum itu, adanya ajaran kitab suci mancing ikan, itu semuanya sudah terjadi. Ya, sudah dialami guys. Kitab suci itu adanya tahun berapa sih? Agama itu adanya kapan sih? Ya. Jauh sebelum itu sudah ada ajaran, yaitu ajaran suci mancing ikan. Ya, jadi nggak usah kaget harus bagaimana menyikapinya. Pemancing ikan sudah tahu. Mancing ikan sudah tahu apa yang harus dilakukan. Paham ya guys ya? Guys, ini kenapa aku lihatkan ke joran pancing terus? Karena joran pancing ini yang utama harus dipegang erat-erat, gak boleh dilepas. Ini joran pancing bukan red shot ya. Ini joran pancing capung relik Nusantara. Ini joran pancing red shark. Nah, ini joran pancing lah. Ini ada patah-patah nih, 7 pieces guys. Nah ini kan 3, ini juga 3, ini satunya pangkalnya ini. Ada 7 pieces ya. Ini joran pancing Saugayilang. Nah, joran pancing capung relik Nusantara, joran pancing red shark, joran pancing Saugaliang ya. Ini kalau mancing guys, joranmu ini harus kamu pegang erat-erat. Jangan sampai dilepas ya. Kalau kamu melepas, itu namanya bukan pemancing ikan. Bukan mancing ikan, nggak tahu apa namanya. Bajigur. Bajigur. Ya guys ya, kalau kamu memegang erat-erat joran, ya, ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Itu bisa terwujud guys, ya. Itu loh guys, maksudnya itu begitu. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu mancing ikan selalu penuh dengan ketenangan, mulut tidak dibutuhkan. Itu hanya terjadi kalau memegang erat-erat joran. Gitu loh maksudnya guys. Guys. Terima kasih guys.